Bersama-sama, keduanya tertegun sejenak, tetapi segera, penjaga Chang tertawa keras dan berkata, "Nak, jangan coba-coba membohongi kami, kekuatan nona kami adalah sesuatu yang bisa dibunuh oleh gerombolan semut. Nyonya tertua kami bisa membunuhmu dengan satu tangan, percaya atau tidak, karena nona tertuamu tidak dibunuh oleh kami, apakah kamu masih bisa merasakan napasnya?" Chen Ping tersenyum ringan, lalu berkata, "Kami memiliki 3 dari peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit, dan salah satu dari tubuh komposit. Level 7, apakah menurutmu kalian berdua bisa menjadi lawan kita?" Alasan mengapa Chen Ping tidak menyebutkan kekuatannya sendiri adalah membiarkan kedua orang itu mengabaikan keberadaannya sendiri. Tanda seru, ketika kalian berdua tidak menganggap Chen Ping sebagai keberadaan yang berbahaya, maka Chen Ping adalah saat yang paling berbahaya. Itu bukan dua lawan kita. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Saat dia mengatakan itu, Chang Hufa mengangkat telapak tangannya dan mengangkat harta magis pagoda yang sangat besar, ada cahaya redup di sekitar pagoda. Raungan tumpul tiba-tiba terdengar dan menyebar ke sekitarnya. Chen Ping melihat pagoda di tangan Chang Hufa, dan tahu bahwa senjata ajaib ini tidak sederhana, jadi dia sedikit mengernyit. 1. Chang Hufa meraung keras, lalu melemparkan pagoda di tangannya ke udara. Satu demi satu kekuatan spiritual menembus ke dalam pagoda, dan pagoda mulai bangkit melawan angin, dan segera menjadi sangat besar. Pagoda itu menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya. Semua orang terkejut saat melihat ini, dan mundur satu demi satu. Chen Ping mundur dengan putus asa, tetapi di dalam pagoda, terdengar semburan suara seperti bel, yang tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir, yang membuat kesadaran Chen Ping mandek. Segera, Chen Ping ditekan oleh pagoda. Terdengar ledakan. Pagoda itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Es dan salju di sekitarnya terciprat kemana-mana, menutupi sebagian besar langit dalam sekejap. Adik laki-laki, melihat Chen Ping ditekan oleh pagoda, Ji Yun dan Lao Sun semuanya terkejut. Tahukah Anda, meskipun ranah Chen Ping tampaknya paling rendah di sini, jika ada pertarungan, Anda tetap harus mengandalkan Chen Ping. Chen Ping mengetahui lingkaran sihir, dan memiliki cambuk ajaib di tangannya. Sekarang Chen Ping terjebak, 4 orang yang tersisa terkejut. Hah, beraninya seorang biksu kelas 3 kecil di alam komposit berani melompat di depanku. Aku benar-benar tidak tahu, langit tinggi dan bumi tebal. Petik 2. Chang Hufa mendengus dingin, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ji Yun, "Nak, kamu benar-benar membakar iblis kami. Sekarang kamu sebaiknya ditangkap, atau kamu akan mati jelek. Lepaskan anjing ibumu." Kentut Bao, "Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa ditangkap tanpa perlawanan, kalian." Moxiu tidak lebih dari tikus jalanan, tapi dia berani maju seperti ini. Ji Yun berteriak pada penjaga Chang. Chang Hufa mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat dingin, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Ji Yun. Ji Yun menamparnya dengan seluruh kekuatannya, dan cetakan telapak tangan yang besar muncul. Melihat ini, ketiganya dari Lao Sun dan yang lainnya juga menembak bersama. Sekarang mereka harus bersatu, jika tidak mereka semua akan dibunuh oleh para pembudidaya setan ini satu per satu. Fatal, hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat ini, pelindung Dharma lainnya melompat, dan 2 api panas langsung muncul. Palem api mengamuk, segel aula yang tak terhitung jumlahnya, terbakar dengan api, menuju Lao Sun dan Zuo Qing dan yang lainnya. Melihat ini, mereka bertiga hanya bisa membuat penghalang untuk menghindari serangan Lai Yan. Mereka bertiga sudah terluka, dan kekuatan fisik mereka habis. Di bawah telapak tangan Lai Yan, mereka terpaksa mundur dengan mantap. Limbah sihir harta dan Ji Yun ditampar di dada oleh penjaga Chang, dan dia terbang mundur dan terbang jauh dalam sekejap. Kesenjangan kekuatan, ditambah Ji Yun sudah habis, bagaimana dia bisa menjadi lawan pelindung Chang Dharma? Namun, meskipun Ji Yun menyatukan telapak tangan, nyawanya tidak dalam bahaya. Karena penjaga Chang tahu bahwa Ji Yun akan menjadi api pamungkas ras iblis, jadi dia tidak ingin membunuhnya. Dia juga ingin membawa Ji Yun kembali dan membiarkan iblis api mempelajarinya. Mari kita lihat bagaimana biksu manusia ini menyempurnakan api pamungkas iblis mereka. Nyatanya, Chang Hufa tidak tahu bahwa api klan iblis bukanlah milik Ji Yun, melainkan bagian yang diberikan kepadanya oleh Chen Ping. Hanya ketitik api.
Biarkan kamu ditangkap dengan patuh dan berani melawan, ini adalah akhir dari perlawanan. Chang Hufa mencibir di wajahnya, di matanya dia hanya memandang rendah biksu manusia ini. Tetapi pada saat ini, saya tiba-tiba teringat bel yang merdu. Suara itu sepertinya berasal dari pagoda. Setelah mendengar suara ini, Chang Hufa mengerutkan kening, apakah anak itu masih hidup? Asteris. Tidak mungkin seorang beku dari tingkat ketiga alam komposit dihancurkan di bawah pagoda dan masih hidup. Tidak mungkin. Pagoda ini menekan para beku dari tingkat ketujuh alam komposit, dan mereka semua terbunuh oleh satu pukulan. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat ketiga dari alam komposit tidak mati? Wali lain berkata dengan tatapan bingung. Saat keduanya bertanya-tanya, tiba-tiba, pagoda besar itu bergerak. Sepertinya didorong oleh sesuatu, dan perlahan mulai melayang ke udara. Tapi di dalam pagoda, tidak ada tanda-tanda Chen Ping. Hei, kemana perginya anak itu? Mengapa pagoda itu muncul dengan sendirinya? Chang Hufa tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Segera, sosok Chen Ping perlahan bangkit dari lubang yang dalam, dan seluruh tubuhnya digantung di bawah menara, menatap Chang Hufa dengan wajah dingin. Senjata sihir yang tidak berguna, kamu masih ingin menekanku. Sungguh lelucon, Chen Ping mencibir. Kamu tidak mati. Chang Hufa terkejut. Bahkan yang lain terkejut, lagi pula mereka bisa merasakan aura menakutkan di dalam pagoda, Chen Ping selamat dari kehancuran di dalam. Dan itu bahkan mendukung pagoda ini, yang terlalu keterlaluan. Nak, kamu berani mengatakan bahwa senjata ajaibku tidak berguna, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya hari ini.